Saya Umu Azizah Mekarnawati. Kita jumpa lagi, kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan CSR sebagai alat komunikasi publik. Sebagai suatu usaha, pasti diharapkan kita perusahaan itu memiliki sustainability atau keberlanjutan di dalam kehidupannya. Artinya juga perlu untuk bisa mendapatkan reputasi agar keberlanjutan perusahaan tersebut tetap berjalan. Reputasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk dikelola dan berjangka panjang pastinya. Untuk bisa melakukan reputasi perusahaan, maka perlu alat komunikasi yang dikelola dengan baik. Salah satu konten yang biasanya dipergunakan untuk melakukan komunikasi publik itu adalah konten CSR atau program CSR. Namun dalam hal ini biasanya kalau kita bicara CSR itu terbatas kepada CSR yang sifatnya pemberian, kedermawanan perusahaan. Ini yang biasa dikelola untuk bisa mendapatkan reputasi melalui komunikasi publik di masyarakat. Nah, sekarang persoalannya ketika kemudian terjadi krisis yang mendera perusahaan, sementara perusahaan harus tetap menjaga reputasinya, komunikasi publik harus tetap jalan. Kalau komunikasi publik tetap jalan, konten kan tetap harus jalan juga. Sementara krisis mendera. Ketika krisis mendera, biasanya perusahaan akan melihat CSR ini menjadi beban, sehingga akan menjadi fokus pertama untuk dikelola atau dikurangi. Nah, kalau udah dikurangi berarti kan nanti akan mengurangi konten apa yang bisa kita masukkan ke komunikasi publik, sehingga akan terjadi ketergantungan yang besar untuk melakukan proses komunikasi publik dengan pengelolaan program CSR yang membutuhkan biaya. Ini kalau kita pahami CSR sebagai bentuk kedermawanan yang menjadi alat komunikasi publik atau konten komunikasi publik. Ini akan menjadi persoalan serius bagi perusahaan. Nah, kita coba lihat di sisi lain, perusahaan bisa juga mengelola CSR-nya tidak tergantung kepada kedermawanan atau tergantung kepada pemberian yang bisa menjadi konten. Kita ingat bahwa CSR ini melingkupi banyak aspek. Ada human rights, ada tata kelolaan tenaga kerja, ada bisnis yang fair, ada terkait konsumen, lingkungan, dan sebagainya. Itu yang kita kelola. Jadi tata kelola itu yang kita pastikan. Kalau kepastian tata kelola itu bisa dijamin, maka itu bisa menjadi konten CSR. Dan itu bisa menjadi konten komunikasi publik. Artinya di sini CSR kita pandang sebagai bagian dari komponen atau variabel operasional atau produksi perusahaan. Dia akan menempel terus. Sehingga perusahaan ini juga tetap akan mempertimbangkan tata kelola CSR ini bisa jalan. Tata kelola perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip CSR. Nah, pada bagian berikutnya, kalau tata kelola ini sudah bisa bagus, maka tata kelola ini juga bisa menjadi konten. Karena di situ ada value dari perusahaan yang bisa kita sampaikan ke masyarakat menjadi komunikasi publik. Dengan demikian, maka kita tetap akan bisa menjaga reputasi perusahaan dengan mengomunikasikan value-value kita melalui tata kelola perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip CSR. Jadi, kita mulai bergerak, tidak hanya CSR yang bersifat kedermawanan yang akan kita komunikasikan, tetapi CSR sebagai value dari perusahaan, tata kelola seluruh perusahaan, di mana CSR itu menjadi bagian dari variabel produksi itu sendiri. Nah, sekarang pilihannya kepada Anda, pada kita semuanya, kita mau memilih yang mana. Ini kita bisa kembangkan dan kita bisa lanjutkan lagi, belajar bersama Gagas dengan saya Umu Azizah Mekarnawati.